Hages. Hages apa sih namanya? Hages Budiman aja. Hages Budiman. Gue lihat lu di salah satu YouTube bercerita tentang The Bodos kalau gue nggak salah. Ya. Itu lu bercerita tentang, maaf nih ya, lu diperkosa, Ya. lu HIV, Yes. lu punya anak autis, Ya. suami lu narkoboy. Bapak gue mafioso, apalagi. Tapi waktu itu gue belum denger baik-baik tuh. Itu mungkin kayaknya lu belum siap sih untuk cerita kayaknya waktu Iya, pas bagian lu mengalami pemerkosaan itu kan. Kita mau mulai dari mana? Terserah lo deh, ngalir aja. Ngalir aja. Maksudnya ya, Background, apa ya? background dulu dari kali ya? background boleh. Oke. Gue terlahir dari keluarga yang broken home. Nyokap bokap gue itu cerai ya, divorce dari gue usia 18 bulan. Oke. Ya, mereka berdua divorce itu karena dua-duanya tuh bandel. Ya, dua-duanya tuh bandel. Mereka dua-dua tuh dulu pakai narkoboy. Oh, dua-duanya ya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya? Dua-duanya. Jadi mungkin itu yang nggak bisa menyatukan mereka. Ya, alhamdulillahnya ketika mereka sudah menemukan pasangannya masing-masing. Pasangannya baik-baik deh dua-duanya. Oh, jadi bisa. Akhirnya mereka bisa menjalankan kehidupannya dengan baik-baik pula. Gitu. Oke. Terus tidak sampai di situ, gue pikir ya udahlah ya, gue baru tahu kalau gue tuh ternyata hidup tinggal sama bokap tiri gue, bokap sambung lah ya kita bilangnya. Bokap tiri kayak kesannya ini banget. Bukan sambung. Bokap sambung lah ya. Bokap sambung itu pas gue kelas 3 SD. Gue dikasih tahu sama nyokap, tiba-tiba ada cowok datang bawa boneka gede banget di hari ulang tahun gue sama cewek. Dia bilang katanya itu bokap gue. Oh, sama istrinya? Sama istrinya. Oke. Itu gue kayak sambar petir lah rasanya gitu lah ya kan, anjir itu siapa gitu kan. Masa sih nggak mungkin, karena gue itu kedekatan secara emosional sama bokap sambung gue itu banget luar biasa erat gitu. Iya. Karena Baik dia ya baik berarti? banget, gila. Gue tuh dari kecil tuh udah biasa digendong pakai kain sama dia ke pasar, lu bayangin aja. Oke. Soalnya dia nggak pernah nikah ya, nggak pernah punya anak. Tapi pas begitu dia nikah sama nyokap gue tuh dia benar-benar yang ngurus gue, karena gue masih kecil ya dulu ya, masih balita banget kan. Dia peduli banget sama... Peduli banget, care banget sama gue. Tiap pagi gue selalu tuh sebelum dia berangkat kerja tuh pasti gue keliling dulu tuh, naik Vespa apa segala macam kan. Pokoknya momen-momen gue punya sosok seorang ayah tuh ada di dia semua nih. Ternyata ini gue figurnya bagus? Bagus banget. Tiba-tiba gue harus menerima kenyataan di usia kelas 3 SD, kelas 3 SD. Ternyata dia bukan bokap gue, itu rasanya gitu kan. Itu umur berapa ya? Sekitar 9 tahun lah ya. Oh, kamu udah bisa mencerna lah ibaratnya. Pas kamu lihat, itu gimana kamu akhirnya? Awalnya sih marah pasti. Marah maksudnya, aku nggak mau punya papa yang lain. Aku maunya papi gitu. Aku maunya papi, aku nggak mau ada papa, aku nggak mau ada siapapun gitu. Nggak terima, terus akhirnya kata nyokap, mau kayak gimana pun. Nah untungnya tuh nyokap gue tuh selalu yang tidak pernah mengajarkan kebencian sama anak-anaknya gitu. Jadi mau semarah apapun kamu, ya kamu harus terima. Bagaimanapun dia itu bapak kamu gitu. Mau sejelek apapun dia, tetap dia bapak kamu. Yang satunya lagi itu adalah ibu sambung kamu. Kamu harus terima itu adalah istri dari bapakmu gitu. Ya udah, akhirnya dari mulai situ gue mulai agak ya udahlah, gue berdamai aja lah sama keadaan, mau gimana lagi gitu kan. Berjalan SMP gue mulai tinggal sama nenek. SMA gue tinggal sama bokap. Di situ gue baru tahu tuh siapa bokap gue sebenarnya kan. Oh, mafioso. Ternyata aduh gila gitu loh ya kan. Ternyata bokap gue adalah seorang mafioso dulu ya kan. Bokap kandung? Bokap kandung. Bokap kalau sambung enggak? Sambung mah aduh laki-laki baik-baik banget deh gitu. Kayak yang baik-baik banget deh gitu, luar biasa lah. Terus kemudian kamu bisa terkena, maaf ya, HIV. Gue gak enak ngomongnya tuh. Itu bagaimana bisa sampai ke sana? Iya, jadi gue pikir dengan permasalahan kehidupan gue yang udah dari kecil dengan penuh hantaman tadi itu akan selesai setelah gue menikah gitu. Makanya gue memutuskan untuk menikah muda. Gue memutuskan untuk menikah muda, umur sekitar 23 tahun. Tapi dari umur 19 tahun tuh gue udah berpikir gue mau nikah muda. Pokoknya umur 20 kalau bisa gue nikah. Tunggu, dasar apa mau nikah muda itu? Untuk keluar dari keluarga? Karena gue pengen keluar dari keluarga gitu. Pengen punya keluarga sendiri. Gue capek sama keluarga gue gitu. Keluarga bokap gue begini, keluarga nyokap gue begini, gitu kan. Keluarga bokap gue semua jentik jari ada, tapi penuh dengan ketegangan. Kalau nyokap gue tuh semua penuh dengan kedamaian, tapi tetap penuh dengan kekurangan ekonomi gitu loh ya kan, kayak gitu. Susah. Jadi susah di ekonomi gitu kan. Jadi gue, terus gue jadi tulang punggung keluarga juga dulu gitu kan. Jadi gue pikir menikah ini akan menyelesaikan masalah gue gitu. Bertemu gue dengan laki-laki yang mengandung, yang mengaku, mengandung gue yang mengandung.
yang mengaku bahwa dia adalah seorang ex-user. Ya, dia adalah seorang mantan pecandu narkoba. Oke. Gitu. Tanpa gue tahu narkoba itu apa, terus dia gitu. Oh, kamu nggak tahu, nggak pernah pakai ya? Nggak pernah pakai. Walaupun bokap gue kayak begitu ya kan, cuma gue nggak pernah peduli lah gitu. Abang gue semua pada make, cuma gue nggak pernah mau sentuh tuh barang karena gue tahu betul tuh barang jahanam ini lah ya yang kita sebut. Itu ini yang ngancurin keluarga gue abis-abisan gitu. Makanya lu benci tuh makanya gue benci banget gitu. Terus gue bilang, oke, lu udah, kalau lu emang benar-benar tobat gitu lah ya kan, ya udah, kita cuma kenal 3 bulan. Gue bilang bawa keluarga lu ke rumah gue, lu nikahin gue. Benar dia bawa keluarganya ke rumah gue di apa? Ya udah lah ya, apa prosesi pernikahan apa segala macem. 1 bulan nikah, gue langsung hamil. Tahun depannya gue melahirkan. 40 hari setelah gue melahirkan, laki gue sakit, jebret. Sakit dalam 2 minggu doang, wasting syndrome, semua tiba-tiba wasting syndrome tuh dia kayak kekurangan kehilangan berat badannya. Iya, jadi kurus. Mulutnya penuh jamur, diare, terus akhirnya dicek sama dokter, semuanya positif tuh penyakitnya. Tipesnya, DBD-nya, hepatitisnya semua positif. Gue pikir apa gitu lah kan, kok diborong semua. Akhirnya digali lagi nih sama dokter, pernah pakai narkoba dulu apa enggak gitu kan, terus pernah gonta-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom apa enggak. Pernah dulu sebelum nikah. Oke. Zaman-zaman jahiliyah lah dia bilang. Ya udah akhirnya dicek ya HIV-nya karena ada kecenderungan ke sana. Jadi dia bilang gitu. Oh, cek aja dengan PD-nya, dia bilang gitu kan. Suamimu tuh. Suami gue. Begitu dicek ternyata HIV-nya positif gitu. Karena dia positif, karena dia punya istri dan anak, dan istri dan anaknya itu pastinya beresiko, akhirnya langsung lah gue ditelepon untuk datang ke rumah sakit untuk dicek juga HIV-nya. Ternyata alhamdulillahnya hasilnya gue positif, anak gue negatif. Tunggu. Ada yang salah ya? Alhamdulillah. Gue seperti mendengar hal baik. Jadi, hal baik. Oh, kamu positif? Gue positif. Kena juga? Kena juga. Tapi anak tidak? Anak alhamdulillahnya enggak. Wow. Yes. Gitu. Padahal sebenarnya kalau itu harusnya anak kena juga dong. Harusnya kena juga karena kalau HIV itu kan pasti. Tapi anak tidak. Anak alhamdulillahnya enggak. Wow. Yes. Gitu. Padahal sebenarnya kalau itu harusnya anak kena juga dong. Harusnya kena juga karena kalau HIV itu kan pasti dia ditularinnya dari ibu sih. Pasti gitu, dong. Iya. Ya. Kena juga karena kalau HIV itu kan pasti dia ditularinnya dari ibu sih. Pasti gitu, dong. Iya. Ya. Iya. Dia karena ini penyakitnya bukan penyakit keturunan tapi penyakit yang ditularkan ya. HIV itu kan penyakit yang ditularkan. Bisa dari proses kehamilan, melahirkan ataupun menyusui. Tuh anak itu bisa kena HIV karena di 3 proses itu. Gitu ya. Dengan catatan si ibunya ini belum minum obat ARV, antiretroviral yang ini gue minum nih, ya. Nah, obat ini adalah obat untuk menekan jumlah virus gue biar virusnya itu tidak kemana-mana gitu. Dia diam, dia stay di situ di satu tempat dah gitu ya kan. Jadi imun gue bisa ini lagi bangkit lagi. Nah, terus setelah kamu mengetahui HIV positif, suami gue depresi. Kamunya? Biasa aja. Loh, kenapa kamu nggak depresi? Karena menurut gue kayak nggak punya waktu gitu untuk depresi. Gimana ya, gue ngelihat suami gue kayak begitu, gue udah sibuk ngurusin dia yang lagi sakit, terus udah gitu juga gue ngurusin bayi. Gue punya bayi kan, gue jadi kayak ngurusin 2 bayi, yang satu bayi gede, yang satu bayi kecil, dua-duanya pakai pampers gimana ya kan? Dua-duanya udah pakai pampers nih gitu loh ya kan. Terus ya udah akhirnya gue kayak nggak ada waktu aja gitu gue untuk mikirin diri gue sendiri. Nah, kalau suami drop kamu nggak? Enggak. Wow. Enggak. Jadi kamu yang juga tertular mengurusi yang terpapar bahasa gue. Yang terkena lagi sakit lah ya. Dan kondisi suami itu parah banget. Lagi parah banget. Kamu ngurusin orang sakit kayak gitu, ngurusin anak baby kamu juga. Gitu. Cari uang siapa? Bolak-balik ke rumah sakit gue yang nyari duit gue. Terus kalau gue kerja ya anak gue titipin nih ke mertua gue ya kan, ke kakak ipar gue gitu. Nah terus dia gitu gue kerja juga. Terus dia cuma bisa survive 5 bulan. Karena waktu itu pada saat itu dia bilang, tolong hargai keputusan gue. Gue nggak bisa maafin diri gue sendiri. Gue nggak bisa, lu bisa ngelihat kondisi sekarang udah yang tokso, lumpuh setengah badan, ngomong udah tepelo-pelo, gue udah di kursi roda sekarang, lu bisa nerima keadaan gue. Tapi di saat nanti posisi lu ada di gue, nggak akan pernah gue bisa maafin diri gue. Jadi so please, jangan sampai gue ngelihat keadaan lu ada di dalam posisi gue, jadi relain gue pergi, dia bilang. Dia nggak mau minum obat ARV-nya. Terus akhirnya 5 bulan kemudian dia meninggal. Gitu. Oke. Ketika kamu mengalami itu,
banyak penolakan nggak yang terjadi di sekitar? Pasti. Diskriminasi dong ya pasti Pasti. ada. Orang Stigma, diskriminasi itu udah jadi kayak makanan sehari-hari gue. iya ngurusin satu anak, ngurusin satu suami Iya. yang lagi kondisi seperti itu, cari Betul. makan juga, Ya. dapat diskriminasi. Betul. Rasanya gimana? Maaf ya. Nggak apa-apa. Pahit lah ya pastinya. Tapi ya karena gue sangat keep dulu ya, gue sangat takut nih untuk open status sama siapapun ya. Jadi gue tuh yang tahu status gue tuh cuma keluarga aja. Itu pun gue open status sama keluarga, sama nyokap bokap gue, karena gue nggak tahu HIV itu apa, bro. Gitu. Iya serius, karena gue bener-bener blank, gue nggak tahu HIV itu apa. Begitu gue kasih tahu status gue HIV positif, nyokap bokap gue langsung pecah dong. Mereka tahu kan? Mereka tahu Kamu lah tuh HIV kayak itu. kamu ngelihatnya apa sih kayak Iya, maksudnya cuma apa sih? kayak penyakit apa ya? Gue bener-bener blank gitu. Ya karena kamu juga nggak ada dampak fisik yang gimana secara kali. fisik gue juga nggak bermasalah. Iya. Masa sih gue sakit apaan gitu? Gue Iya. nggak ngerasa sakit kok gitu Iya. ya kan. Terus jadi gue ngelihat keluarga gue pada nangis semua gitu, gue bingung gitu kan. Pada kenapa sih gitu? Kenapa ya kok pada nangis? Akhirnya mereka nih justru tuh yang kasih tahu ke gue bahwa HIV itu dulu ya, kita bicara 15 tahun yang lalu nih. Mereka bilang itu penyakit kotor, penyakit memalukan, penyakit aib, penyakit apa lagi? Kutukan. Terus pokoknya yang serem-serem deh, Yang serem-serem. gitu kan. Kamu takut itu? Iya lah, terus itu pokoknya lu kalau udah kayak begitu umur lu nggak bakalan lama. Iya, biasanya Gitu. begitu stigma Iya, yang ada di stigmanya masyarakat kayak gitu. Jadi pas gue tahu itu justru gue stres lah pasti kan. Anjir yang bener. Jadi pas gue tahu ternyata HIV, justru gue stres lah pasti kan. Anjir yang bener. Jadi pas gue tahu ternyata HIV sebegitu menakutkannya, yang ada di dalam pikiran gue bentar lagi gue mati. Bentar lagi gue mati, gue nyusul laki gue, anak gue juga nyusul mungkin. Ya kita nggak tahu ya gitu kan, dia tiba-tiba nanti bisa terinfeksi juga. Dulu kan gue nggak ngerti nih anak tuh bisa terinfeksi, ternyata hanya di 3 penularan itu kan. Gue Lewat pikir faktor menyusui juga. Kamu bener-bener ya itu Alhamdulillah. miracle lah gitu ya. Terus? Itu bener-bener jalan Tuhan. Mungkin pas gue udah ngejalanin semua itu, kaget lah gue pas mereka bilang itu penyakit yang sebentar lagi lu mati gitu. Oke. Dokter juga dulu ya bilang paling lama usia gue tuh paling 3 tahun ke depan. Bisa sembuh nggak sih? Kalau sembuh enggak, tapi kita bisa pulih,